Desa Sumberjati berada di lereng Gunung Lawu, tersembunyi di antara perbukitan hijau dan pepohonan tua yang seakan menyimpan rahasia. Matahari pagi menyinari jalanan tanah yang becek dan berkerikil, menyoroti rumah-rumah kayu yang berjejer rapi. Di tengah kesunyian khas desa itu, kedatangan rombongan mahasiswa KKN dari kota menjadi sorotan warga. Di antara para mahasiswa itu, seorang gadis bernama Ayla langsung mencuri perhatian. Kulitnya putih bersih, rambutnya coklat sebahu, dan senyumnya ramah. Ia mengenakan blus sederhana dan celana jeans longgar. Namun gayanya tetap memancarkan pesona khas anak kota. Warga menyambutnya dengan hangat, namun diam-diam banyak mata yang memperhatikan lebih dari sekadar ramah. Termasuk mata Bayu. Bayu, pemuda 23 tahun yang bekerja sebagai kuli serabutan, hanya bisa melihat Ayla dari jauh. Ia berdiri di bawah pohon jati, mengenakan kaos oblong pudar dan celana panjang lusuh. Matanya terpaku pada Ayla, bibirnya mengatup rapat, sementara tangannya menggenggam topi caping dengan gugup. Setiap kali Ayla berbicara dengan warga, tawa riangnya seperti menampar dada Bayu dengan rasa yang sulit dijelaskan. Ia tak pernah merasa seolah dunia punya warna sampai hari itu. Namun Bayu tahu diri. Ia bukan siapa-siapa. Ayla berasal dari dunia lain, dunia yang penuh cahaya dan masa depan. Sementara dirinya tenggelam dalam kubangan lumpur kehidupan, desa yang keras dan gelap. Tapi malam itu, saat Bayu menatap bintang sendirian di pematang sawah, ia bersumpah dalam hati. Apapun caranya, ia ingin Ayla menoleh padanya. Ia ingin Ayla melihatnya, mencintainya, dan bersamanya. Bayu belum tahu bahwa keinginannya yang tulus akan membawanya ke jalan paling gelap yang pernah dikenal desa itu. Hari-hari berlalu, dan Ayla semakin akrab dengan warga desa. Ia membantu mengajar anak-anak, berbincang dengan ibu-ibu, bahkan sesekali ikut menyabit rumput bersama bapak-bapak. Bayu hanya bisa melihat dari kejauhan, mencuri pandang di antara sela pohon, atau dari balik tembok warung kopi. Ia tak pernah berani menyapa. Namun rasa dalam hati Bayu tumbuh liar. Ia mulai menulis puisi untuk Ayla, menggambar wajahnya di tanah, bahkan menyimpan bekas cangkir plastik yang pernah dipakai Ayla minum. Obsesinya tumbuh seperti tanaman merambat, mengikat akalnya pelan-pelan. Pada suatu sore yang berkabut, Bayu mendengar percakapan dua orang tua di pasar. Mereka membicarakan sosok tua yang tinggal di tengah hutan. Seseorang yang sudah lama tidak disebut-sebut. Mbah Sarno. Dulu, dia bisa bikin orang jatuh cinta, asal berani bayar harga, bisik salah satu dari mereka. Bayu pulang dengan jantung berdegup. Malam itu, saat kabut mulai turun dan suara jangkrik menggema, Bayu berjalan menyusuri jalan setapak menuju hutan. Ia membawa sebungkus rokok kretek dan sesajen kecil, seperti yang dikatakan orang-orang zaman dulu. Hutan itu seperti menelannya bulat-bulat. Angin dingin berembus, dedaunan berbisik, dan bau tanah basah bercampur aroma dupa membuat langkah Bayu goyah. Namun ia terus berjalan, hingga akhirnya menemukan sebuah gubuk tua, berdinding anyaman bambu, dengan banyak patung aneh berjajar di depannya. Di sana, duduk seorang lelaki tua. Tubuhnya kurus kering, rambutnya putih kusut, dan wajahnya seperti batu yang sudah retak. Mbah Sarno memandang Bayu dengan mata yang tampak seperti celah menuju tempat lain. "Kau datang untuk cinta atau kehancuran?" Katanya pelan. Suaranya berat dan serak seperti tanah longsor. Bayu tak menjawab. Ia hanya mengangguk. Dan dalam keheningan itu, sebuah senyum mengerikan terbit dari wajah Mbah Sarno. Gubuk itu menjadi saksi awal dari sebuah perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Di dalam ruangan sempit yang remang, Mbah Sarno mengambil sebuah kotak kayu tua dari bawah lantai. Di dalamnya tergeletak kain merah tua, 2 tulang kecil yang sudah menghitam, dan sebuah botol kaca berisi cairan pekat berwarna merah, kehitaman. "Ini ilmu pengasih darah," ucap Mbah Sarno tanpa menatap Bayu. "Bukan sembarang pelet.
Ini mengikat jiwa, bukan hanya perasaan. Sekali kau mulai, tak bisa kembali. Bayu hanya mengangguk. Dalam hatinya ketakutan bertarung dengan keinginan. Tapi bayangan senyum Ayla menghapus ragu itu. Ritual dilakukan tengah malam. Bayu duduk telanjang dada di tengah lingkaran garam dan serbuk hitam. Di tangannya, foto Ayla yang diambil diam-diam. Ia menggenggam silet kecil dan, dengan gemetar, menggores telunjuknya hingga darah menetes jatuh ke atas foto. Mbah Sarno membacakan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti. Suaranya semakin cepat dan berat, seakan ia sedang berbicara kepada sesuatu yang tak terlihat. Saat darah ketiga menetes, angin bertiup masuk ke dalam gubuk. Lampu minyak berkedip-kedip, dan sesaat kemudian terdengar suara serak dan bergema dari arah atap. Sesuatu telah datang. Bayu merasa kulitnya merinding, napasnya tertahan, dan pikirannya mendadak berat. Tapi Mbah Sarno hanya tersenyum. Cinta akan datang padamu, tapi bersiaplah. Ia tidak datang sendiri. 2 hari setelah ritual, Bayu merasakan ada yang berubah. Udara pagi terasa lebih ringan, langit tampak lebih cerah. Ia berjalan ke warung kopi dengan langkah yang berbeda, penuh harapan. Di jalan, ia melihat Ayla sedang berdiri di depan balai desa, berbicara dengan kepala dusun. Saat mata mereka bertemu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ayla tersenyum padanya. Senyuman itu bukan sekadar basa-basi. Bukan senyuman ramah biasa. Itu senyuman yang hangat, lebar, dan tulus. Mata Ayla menatapnya langsung, seolah mengenalnya. Bayu berhenti berjalan. Ia merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Ayla melambai dan menghampiri. "Hai, Bayu kan? Kamu kerja di sawah sebelah timur ya?" Tanyanya dengan suara lembut. Bayu hampir tak bisa menjawab. Tubuhnya terasa ringan, seperti melayang. Ia hanya mengangguk. Bibirnya kaku. "Aku pengen lihat-lihat sawah nanti. Bisa ditemani?" tanya Ayla lagi. Hari itu Bayu merasa hidupnya sempurna. Ia menemani Ayla ke sawah, bercerita tentang padi, hujan, dan musim tanam, meski kata-katanya kacau dan gugup. Ayla tertawa, mendengarkan, bahkan sesekali menyentuh lengannya. Seolah semua rasa malu dan ragu yang dulu membelenggunya hilang dalam sekejap. Namun, di balik senyuman Ayla, ada sesuatu yang aneh. Kadang tatapannya kosong. Kadang ia tertawa tanpa alasan. Malam itu, saat mereka pulang, Ayla memandang Bayu lama sekali sebelum masuk ke penginapan. Wajahnya tetap tersenyum, tapi matanya seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Bayu tidak memperhatikan. Ia terlalu bahagia. Tapi di kejauhan, seseorang mengintai mereka dari balik pohon jambu. Sosok itu berjongkok, tubuhnya kecil dan gelap, matanya merah menyala. Ia mengeluarkan suara seperti napas yang ditahan lama. Ritual telah berhasil, namun bayaran belum selesai. Hari-hari berlalu dan hubungan Bayu dan Ayla menjadi buah bibir. Tak ada yang tahu bagaimana bisa gadis kota, sekelas Ayla, bisa dekat dengan pemuda seperti Bayu. Bahkan teman-teman satu kelompok KKN-nya mulai bertanya-tanya. Ayla semakin sering menyendiri, meninggalkan kegiatan kelompok, dan hanya mencari Bayu. Ia seperti bayangan yang terus menempel. Tapi Bayu mulai merasa ada yang tidak beres. Ayla sering diam terlalu lama. Matanya menatap kosong ke arah sawah. Kadang ia menggenggam tangan Bayu begitu erat hingga jari-jarinya memucat. Malam-malam ia menangis, memeluk Bayu tanpa alasan, lalu tertawa pelan seolah mendengar bisikan. Suatu malam, saat Ayla tertidur di pangkuan Bayu, gadis itu mulai mengigau. Ia menyebut nama yang tak dikenali Bayu, berulang kali. "Jangan bawa aku ke dalam sumur itu. Aku tidak mau. Aku tidak mau." Bayu terbangun keesokan paginya dengan rasa sesak di dada. Ia melihat Ayla masih tertidur. Wajahnya pucat dan berkeringat. Di bawah tempat tidur, ia mencium bau aneh, seperti daging busuk yang disimpan terlalu lama.
Ia mencoba mengabaikannya. Ia mencoba percaya bahwa ini hanya bagian dari proses. Tapi bayangan Ayla yang tertawa sendiri di siang hari dan menangis keras di tengah malam mulai menancap dalam kepalanya. Mbah Sarno pernah berkata bahwa cinta tidak datang sendiri. Tapi Bayu tak tahu bahwa yang datang bersama cinta itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa ia kendalikan. Beberapa minggu setelah hubungan mereka dimulai, sesuatu yang lebih mengerikan mulai terjadi. Malam hari di penginapan, Ayla mengurung diri di kamar. Teman-temannya mengira ia sedang jatuh cinta, tapi mereka tak pernah tahu apa yang terjadi di balik pintu tertutup itu. Ayla mulai bicara sendiri. Suaranya berubah. Kadang terdengar berat dan serak, seperti suara laki-laki tua. Dinding kamar mulai bergetar setiap malam, seolah ada yang mengetuk dari dalam tembok. Teman-temannya mulai takut. Mereka mengira Ayla stres, bahkan kerasukan. Suatu malam, teman sekamarnya, Rani, mendengar Ayla tertawa keras. Ia mengintip dari celah pintu. Di dalam, Ayla berdiri membelakangi cermin, tubuhnya kaku, dan tangannya memegang segumpal rambutnya sendiri. Di cermin, wajah Ayla tidak sama. Mata Ayla terlihat hitam legam, mulutnya terbuka sangat lebar, dan senyumnya menganga terlalu lebar untuk ukuran manusia. Rani berteriak dan lari dari penginapan. Bayu mendengar kabar itu keesokan harinya. Ia panik dan langsung mencari Ayla. Ia menemukannya di hutan kecil dekat pemakaman desa, duduk sendirian di bawah pohon besar, memeluk lutut, dan menyanyikan lagu anak-anak dengan nada aneh. Saat Bayu memanggil, Ayla menoleh perlahan. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya tidak berkedip. "Aku dengar mereka datang tadi malam," ucapnya pelan. "Mereka bicara dari balik dinding. Mereka ingin aku ikut." Bayu menggigil. Ia tahu, ini bukan lagi tentang cinta. Sesuatu sedang menggerogoti Ayla dari dalam. Dan semua itu dimulai dari darah yang ia berikan. Bayu tidak bisa lagi menutup mata terhadap apa yang terjadi. Wajah Ayla semakin hari semakin pucat. Tatapannya kosong, kadang-kadang senyumnya muncul tiba-tiba tanpa sebab. Tapi yang paling membuat Bayu takut adalah ketika Ayla duduk diam berjam-jam sambil menggambar wajah makhluk aneh, berulang kali di tanah dengan ranting kayu. Bayu tidak punya pilihan lain. Ia kembali ke hutan. Kembali ke gubuk tua yang kini terasa lebih gelap dan busuk. Aroma dupa bercampur amis darah menyambutnya begitu ia melewati pagar kayu. Mbah Sarno sudah menunggunya, duduk bersila di tengah lingkaran tulang dan sesajen yang lebih besar dari sebelumnya. Bayu menjelaskan semuanya. Tentang perubahan Ayla, suara-suara dari balik dinding, dan tatapan yang tak lagi seperti manusia. "Dia telah dibuka," ucap Mbah Sarno datar. Ritual itu memanggil bukan hanya pengasih, tapi juga penjaga. Jiwa yang datang ingin cinta, tapi juga ingin daging, ingin tempat. Bayu panik. "Apa yang harus saya lakukan? Dia akan mati kalau begini terus." Mbah Sarno hanya menggeleng. Cinta tak bisa ditarik begitu saja. Jiwa itu sudah berada di dalam dia. Satu-satunya cara mengusirnya adalah memberi pengganti. Jiwa untuk jiwa. Darah untuk darah. Bayu terdiam. Telinganya berdengung. Jiwanya remuk. "Tapi siapa?" Mbah Sarno menatapnya tajam. "Kau yang memanggil. Kau yang membayar." Bayu kembali ke desa dalam keadaan kosong. Ia melihat Ayla duduk di pinggir jalan. Wajahnya penuh lumpur. Bajunya sobek di bagian lengan, dan kedua tangannya menggenggam tanah basah. Ia tersenyum saat melihat Bayu, tapi senyum itu lebih menyerupai erangan makhluk lapar daripada manusia. Di malam harinya, Ayla menghilang. Seluruh warga desa membantu mencarinya. Mereka berpencar ke seluruh penjuru desa. Bayu, yang hatinya sudah diliputi firasat buruk,
berjalan ke tengah sawah tempat mereka pertama kali berbicara. Kabut turun tebal malam itu, membuat pandangan hanya beberapa meter ke depan. Di tengah kabut, ia melihat sesuatu. Sebuah lubang. Lubang hitam yang menganga di tengah petakan padi yang belum sempat dipanen. Lubang itu tidak ada kemarin. Dari dalam lubang terdengar suara nyanyian. Bayu berlari. Ia mendekat. Suara itu milik Ayla. Ia menuruni lubang itu dengan tali tambang yang ia bawa dari pos ronda. Di bawah, ia menemukan Ayla duduk di dalam kubangan air setinggi lutut, dengan tubuh gemetar dan mata melotot. "Aku tidak bisa keluar," bisiknya. "Mereka sudah menahanku di sini. Mereka bilang waktunya hampir habis." Bayu memeluknya. Di dalam kegelapan lubang itu, mereka menangis bersama. Namun, saat Bayu ingin mengangkat Ayla keluar, tubuh Ayla menegang. Matanya berubah hitam. Dari mulutnya, keluar suara berat yang bukan miliknya. "Waktumu habis. Dia milik kami sekarang." Bayu menariknya dengan paksa, meski tubuh Ayla menggeliat dan menjerit seperti kesurupan. Dengan seluruh kekuatan, ia membawanya keluar dari lubang. Tapi makhluk itu tidak melepaskan. Di ambang keputusasaan, Bayu membawa Ayla ke rumahnya. Ia mengunci semua pintu dan menyalakan api di perapian kecil. Ayla berbaring tak sadarkan diri. Tubuhnya dingin, napasnya pelan. Tapi dari dadanya terdengar suara aneh, seperti geraman. Bayu membuka kembali bungkus kain merah yang ia simpan sejak ritual pertama. Di dalamnya masih ada botol kecil berisi cairan merah gelap. Ia tahu, ini sisa dari darah ritual pertama. Ia tahu, darah ini bisa memanggil atau membebaskan. Dengan tangan gemetar, Bayu mengambil silet kecil yang juga ia simpan. Ia menatap Ayla lama sekali. Gadis itu tampak begitu damai, seperti sedang tidur. Tapi Bayu tahu, jiwa Ayla tak lagi utuh. Bayu berlutut. Ia menggores telapak tangannya. Darah menetes ke atas tanah. Ia mulai membacakan ulang mantra yang ia hafal. Tapi kali ini, ia tidak meminta cinta. Ia meminta pengampunan. "Aku yang salah. Aku yang memanggil kalian. Ambil aku. Jangan dia." Angin berputar di dalam rumah. Api mengecil, lalu membesar. Suara-suara dari balik dinding kembali terdengar. Jeritan, tangisan, dan tawa. Tubuh Bayu terangkat dari lantai, lalu terhempas kembali. Darahnya mengalir membentuk lingkaran di sekitar Ayla. Saat terakhir, ia membuka mata. Ia melihat Ayla duduk, menatapnya dengan wajah bingung, dan air mata mengalir. "Bayu, kamu kenapa?" Tapi Bayu sudah tidak bisa menjawab. Beberapa hari setelah kejadian itu, Ayla ditemukan berjalan sendirian di jalan desa. Ia tampak bingung, kehilangan memori tentang minggu-minggu terakhirnya. Tim KKN langsung membawanya ke rumah sakit di kota. Ia sembuh secara fisik, tapi ada kekosongan di matanya yang tidak bisa dijelaskan dokter. Bayu tidak pernah ditemukan. Warga hanya menemukan darah yang mengering di lantai rumahnya. Lubang di sawah itu juga menghilang, seolah tak pernah ada. Tapi beberapa orang berkata, saat malam sunyi dan kabut turun, mereka masih mendengar suara-suara dari balik tanah. Suara seseorang yang memanggil. Ayla kembali ke kota setelah masa KKN selesai. Ia kembali menjalani hidupnya, tapi dalam tidur malamnya, ia kadang masih bermimpi tentang sawah, kabut, dan seorang pemuda desa dengan senyum canggung yang memanggil namanya dari kejauhan. Dan di suatu tempat, jauh di balik batas dunia yang kasat mata, Bayu tetap berada di sana. Bersama cinta yang tidak pernah sembuh.